Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami, yakni kelompok 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan dari tugas kelompok yang dimana merupakan tugas ketiga forensik digital. Nah, langsung saja. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Dianur Hikmah, yang kedua M. Reski Maulana, yang ketiga Reza Arisandi Saprudin, dan yang terakhir Andi Endang Adininsi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka link yang telah diberikan melalui WA Group ataupun sekolah dari mata kuliah forensik digital. Nah, bisa dilihat seperti ini. Hal yang selanjutnya kita lakukan adalah download file yang telah diperintahkan agar dapat diotopsi dan memudahkan kita dalam menjawab soal yang telah diberikan. Nah, adapun file yang harus di-download yaitu file 1, file 2, file 3, file 4, file 5, file 6, file 7, file 8, file encase image, dan file second part. Nah, cara mendownloadnya cukup mudah. Klik kanan dari masing-masing file, kemudian pilih new tab, maka akan muncul tampilan seperti ini nanti. Lalu kita copy link tersebut. Nah, selanjutnya kita masukkan ke editor download yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan IDM. Lalu kita pilih add URL. Secara otomatis link yang tadi kita copy akan terpaste, maka pilih OK. Nah, di sini kita lakukan start download. Nah, berhubung saya sudah download, maka teman-teman bisa melihatnya. Jadi di sini file yang wajib untuk di-download seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada totalnya ada beberapa file. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang diberikan oleh kelompok 3. Nah, dapat dilihat soal yang diberikan itu ada nomor urut 4, nomor urut 10, nomor urut 16, nomor urut 22, dan nomor urut 28. Nah, untuk soal ini itu sudah disediakan jawabannya, namun hal yang harus kita lakukan dari kelompok 3 itu mencari tahu langkah-langkah untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dari yang diberikan. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan soal nomor urut 4, yaitu bisa dilihat seperti di layarnya. Nah, langkah yang harus kita ambil yaitu kita melakukan buka aplikasi otopsi. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian data yang telah diinput tadi. Lalu pilih file 2, lalu kita masuk ke bagian Windows. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian sistem 32 untuk mencari tahu time zone-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian config. Nah, langsung saja kita tekan, lalu kita masuk ke dalam software. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke bagian Microsoft, lalu kita pilih bagian Windows NT. Nah, lalu pilih current version seperti ini. Lalu kita cari di bagian bawah apa yang diminta. Nah, di sini yang diminta dari soal nomor 4 yaitu time zone setting. Nah, dapat dilihat di sini jawabannya itu menggunakan Central Daylight Time. Jadi kita menggunakan bagian dari Central Time-nya. Nah, kita bisa langsung cari.
Nah, di sini tersedia Central Standard Time. Untuk lebih mudahnya kita dapat menariknya ke atas. Nah, bisa dilihat langkah-langkah yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan jawaban yang sudah ada dari soal nomor urut 4. Nah, bisa kita lihat sudah sesuai. Jadi kita melangkah ke soal selanjutnya, yaitu bisa dilihat seperti ini. Untuk langkah-langkah mendapatkan jawaban dari soal nomor 10 itu, kita langsung saja buka aplikasi otopsi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian atas. Tadi kita memilih software, sekarang kita masuk ke bagian sum. Nah, lalu kita pilih domain, lalu kita pilih account, lalu masuk ke bagian user. Nah, di sini tersedia names. Nah, di sini sudah muncul namanya, yaitu Mr. Evil sebagai default name dari pertanyaan soal nomor 10. Nah, sudah sesuai langkah-langkah yang saya lakukan dengan jawaban nomor 10, maka kita masuk ke bagian nomor urut 16. Nah, langsung saja kita buka aplikasi otopsi, lalu kita arahkan ke bagian bawah yang bagian install program. Nah, dapat dilihat seperti ini. Kita disuruh menemukan 6. Nah, saya kasih ke bawah dulu untuk lebih mudah dilihat. Nah, di sini kita bisa sesuaikan jawabannya, yang dimana itu ada seperti ini. Itu kita diminta untuk mencari 6 saja. Jadi kemudian nah sudah sesuai dengan apa yang diminta dari soal nomor 16. Jadi jawaban dari soal nomor urut 16 itu sesuai dengan langkah-langkah yang kita lakukan pada aplikasi otopsi. Maka selanjutnya itu kita masuk ke soal nomor urut 22. Nah, langkah-langkah untuk mendapatkan jawaban dari soal nomor urut 22 cukup mudah. Langsung saja kita masuk ke aplikasi otopsi, kita arahkan ke atas, kita masuk ke bagian program files. Nah, lalu kita masuk ke bagian ini, near-nya, lalu kita masuk ke bagian log. Nah, otomatis sudah muncul semua log yang diminta dari soal nomor urut 22. Nah, cukup mudah sekali. Jawaban dari soal nomor urut 22 sudah sesuai dengan langkah-langkah yang kita lakukan pada aplikasi otopsi ini. Selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor urut 28. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian recycle bin. Jadi kita buka aplikasi otopsi, lalu kita masuk ke bagian recycle bin. Nah, itu ada di bagian bawah. Nah, bisa dilihat recycle binnya. Jadi kita bisa langsung buka saja file tersebut. Nah, di sini dia terdapat 4 file yang diminta dari soal nomor 28. Jadi bisa dilihat ada DC1, DC2, DC3, dan DC4 dari recycle bin tersebut. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan
dari aplikasi otopsi sudah sesuai dengan jawaban dari nomor urut 4. Nah, saya rasa untuk pengerjaan soal dari kelompok 3 itu cukup mudah jika teman-teman lakukan sesuai dengan instruksi atau bacaan yang saya sudah paparkan tersebut. Nah, mungkin saja penjelasan dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.